semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahtumah Malayati. Dan kali ini saya bersama dengan sutradara film Sarung Santri untuk Negeri, Mas Grantika Pujianto. Kita tenang, Mas. Oh, banyak. Terima kasih, jadinya rame ya. Dan Mas Grantika Pujianto ini tadi seperti yang saya perkenalkan, ini adalah sutradaranya film Sarung atau Santri untuk Negeri. Tapi saya cuma bisa lihat trailernya, Mas. Oh, belum nonton filmnya? Belum. Ketika dikasih tahu atau tahu itu, saya searching di YouTube, ini barangkali ada ya. Tapi memang film ini secara khusus dipertontonkannya itu dari pesantren ke pesantren, betul ya, Mas ya? Iya. Kenapa begitu sih, Mas? Ya, karena niat awal kita ini membuat film adalah wujud pengabdian bakti dan juga khidmah kami kepada NU. Dan di film Sarung ini kita khususkan untuk warga NU yang ada di pondok pesantren, khususnya para santri-santri. Oke. Jadi memang film ini nanti akan berepisode 1, 2, 3 dan selanjutnya. Khusus episode pertama ini kita buat kita persembahkan untuk para santri. Oh iya. Jadi memang belum kita publikasikan ke masyarakat umum dan mungkin tidak akan kita publikasikan ke masyarakat umum nantinya sebelum film ini benar-benar disaksikan oleh para santri-santri yang ada di pondok pesantren. Target kita tidak cuma di Jawa Timur ataupun di Jawa, tapi di seluruh Nusantara. Oh gitu. Jadinya lama nanti, Mas, turun sampai bisa ditonton secara untuk masyarakat umum gitu ya? Ya memang ini sudah menjadi niat kami karena kita sekarang juga sudah tahu betul bagaimana kita harus menghadapi teknologi masa kini. Pondok itu kan menjadi apa ya, masyarakat umum itu memandangnya adalah orang yang kampungan, terus kolot, terus intinya seperti tidak menarik gitu. Tapi padahal kita itu dari santri-santri bisa membuat film, bisa membuat karya yang tidak kalah dengan masyarakat pada umumnya dan sebagainya. Harapan kita film ini akan memotivasi para santri dan santri bisa menghadirkan karya-karya yang lebih bagus dari sekedar film Sarung ini. Jadi memang tujuan kita utama untuk memotivasi para santri, khususnya mereka yang masih mengenamu pendidikan atau mengaji di pondok pesantren dari mungkin di MI, MTS atau MA, bahkan mereka yang masih ngabdi di pondok pesantren. Oh oke. Jadi yang sekarang di launching itu ya, maksudnya sekarang sudah ditonton oleh beberapa santri itu adalah yang episode 1 ya, bukan episode ya biasanya? Masih versi pengabdian santri. Oh, versi pengabdian santri. Nanti ada kelanjutan dari film Sarung ini dia, Mas ya? Iya, karena ini kan kita khususkan untuk kita tunjukkan kultur budayanya NU di pondok pesantren. Nanti mungkin Sarung kedua akan kita sampaikan organisasi-organisasi NU, misalnya mungkin di tingkat IPNU, PNU, PMI atau dan selainnya. Itu kan menuju ke masyarakat umum kan. Karena IPNU, PNU enggak semuanya juga kalian dari pondok pesantren. Oke, tadi sudah diceritakan sekilas ketika ngobrol sama Mas Jalal ya soal cerita singkat dari film Sarung. Nah ini kalau dari sutradaranya, cerita singkatnya gimana sih, Mas? Kemudian itu idenya muncul dari mana kok mengangkat film ini? Sebenarnya film ini itu kita melakukan riset itu sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 tulisan. Kemudian baru kita produksi. Ya kurang lebih 3 tahun. Kemudian baru kita bisa produksi itu tanggal 15 Agustus 2019 hingga 7 Januari 2021 kemarin. Itu produksinya. Kita editing penggabungan scene per scene itu sampai tanggal 19 Januari. Kemudian setelah itu kita produksi soundtrack atau lagu-lagunya hingga selesai rendering terakhir tanggal 29 Januari 2021 kemarin. Kemudian tanggal 31 Januari langsung kita closing trailernya. Kemudian ya. Besoknya langsung kita roadshow ke pondok pesantren yang ada di Blitar sampai tanggal 13 Januarinya. Nanti kita mulai roadshow di Jawa Timur mulai tanggal 15 Januari hingga kemarin tanggal 11 April 2021 ini. Jadi sudah ada sekitar 49 pondok pesantren yang kita kunjungi di Jawa Timur. Yang kemarin sudah kita mulai roadshow Jawa Timur ini di Kabupaten Sumeneb, Madura. Kemudian kita kelihatan Banyuwangi, Jember, Kediri dan sebagainya.
Itu semuanya totalnya 49 pondok ya? Ya, sementara masih 49 pondok pesantren, tapi karena ini bulan Ramadan, kita berinisiatif semua teman-teman selama bulan Ramadan ini kita break. Mari kita ikuti puasa Ramadan dengan penuh khidmat. Bagaimana ya teman-teman cari tempat sendiri lah. Pondok saya kebetulan memilih ke Darussalam, TPPQ Darussalam, ya, Gondek ya sini, terus kemudian Kang Sel ada di Ngalah, Pondok Pasuruan sana, ada yang lainnya juga, Mbak Intan juga kembali ditambah berasnya. Intinya untuk bulan puasa ini kita fokus ke pondok masing-masing. Soalnya nanti akan kita mulai lagi roadshow, kalau nggak salah mulai tanggal 17 Syawal. 17 Syawal. Itu roadshow pertama untuk selanjutnya nanti. Ini berarti jenengan targetkan berapa tahun Mas sampai kemudian ini menjamah pondok pesantren senusantara gitu? Kalau untuk tahun ini kita targetkan sampai Hari Santri Nasional. Hari Santri berarti 22 Oktober. Ya, 22 Oktober. Harapan kita nanti di Hari Santri Nasional itu di hari dan jam yang sama kita akan membuat film sarung bersama-sama. Oh, di masing-masing pondok pesantren ya, gitu. Yang sudah kita kunjungi merayakan Hari Santri itu. Kemudian setelah itu ya nanti mungkin film ini akan kita serahkan ke ahlinya, karena ini kita produksi sendiri ya, tidak ada sponsor, kita kerjakan dengan secara swadaya, tidak ada donatur tetap, bahkan semua pemain di film sarung tidak ada yang kita kasih fee, karena memang wujud khidmat kami kepada NU, wujud pengabdian kami, dan 90% lebih pemainnya dari pemain lokal. Pemain lokal, Semua Blitar dari Blitar ya. Kita pengambilan syutingnya juga di Blitar semuanya. Ini semua murni karya teman-teman di Blitar, dari musik, semuanya lainnya. Jadi kita ngerjakan film ini dengan modal nekat, karena tapi hasilnya bagus Mas. Aku lihat trailernya jadi. Ya mungkin karena saya sendiri kalau membuat sesuatu itu karya harus bagus. Oh gitu ya. Benar-benar total gitu ya. Nekat kita itu karena kita juga nggak punya kamera sendiri sebenarnya. Kamera itu kita pinjam ke teman dari Tuban. Ini tadi istimewanya adalah bahwa film sarung ini pakai satu kamera. Ya, tapi kalau teman-teman mungkin lihat trailernya ya, karena filmnya mungkin belum bisa dilihat. Kalau lihat trailernya, ini visualisasi atau pengambilan gambarnya bagus ya. Bisa begitu ya Mas? Satu kamera. Ya mungkin karena apa ya? Kita kerjakan secara maksimal. Memang perjuangan luar biasa. Satu scene aja kita bisa berulang-ulang kali, sampai 25-30 kali. Padahal ya cuma butuh beberapa detik kan, bukan menit, paling 30 detik maksimal. Itu pun harus kita ulang beberapa kali. Ini berarti bukan kesengajaan mau pakai satu kamera ya, tapi memang adanya kamera yang bisa digunakan itu gitu. Ya memang apa ya? Kita emang nggak punya alat sendiri. Tadi kan saya sampaikan film ini sudah kita selesai riset, skenario sudah selesai tahun 2017. Kemudian baru kita bisa produksi tanggal 15 Agustus 2019 karena di waktu 2018 itu memang kita mau produksi belum ada alat. Akhirnya ya tetap kita berusaha, akhirnya kita nekat, kita coba cari pinjaman ke teman-teman. Alhamdulillah ada teman di Tuban menjamin kita kamera, dan ya itu akhirnya dengan satu modal satu kamera kita harus menyelesaikan film ini dengan resiko apapun. Dan memang waktunya juga panjang, 1,5 tahun kita produksi, karena saya sendiri tidak mau membebani para pemain, karena Kang Jalal masih sibuk dengan S2-nya, sekarang ngerjain tesis, Neng Intan juga masih ngerjain tesis, Kang Uda juga S2, sekarang terus Alfilan Indiani itu masih kelas 3 SMA, fokus juga dengan studi dan juga sholawatnya. Jadi untuk menggabungkan waktu mereka itu sangat sulit sekali sebenarnya. Ketika Kang Jalal bisa, Kang Uda nggak bisa, Neng Intan bisa, Neng Intan nggak bisa. Ketika mereka bisa, ya kita pun waktunya juga nggak bisa maksimal sebenarnya. Mungkin sehari. Gitu. Oke, ini cerita singkatnya seperti apa sih Mas? Sebelum kita nanti lebih jauh lagi ngobrol. Sebenarnya ini kalau dibilang film, seperti pada umumnya film tidak seperti pada umumnya film, karena di film ini tidak ada konflik kan. Nah, kita hanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat bahwasanya ini loh bentuk budaya NU yang sesungguhnya seperti itu. Terus kehidupan di pondok pesantren itu seperti apa? Oh seperti itu. Pondok pesantren NU itu apa? Pasti ada kitab kuning. Pelajarannya di pondok itu ada apa aja? Ada sorong, ada
Juruminya, kemudian di Alfiah dan sebagainya, larangan seperti apa, bahkan metode pembelajaran di pondok pesantren seperti apa di film ini kita tampilkan. Dan satu lagi, ketika santri keluar dari pondok pesantren mau jadi apa? Yang latar belakang petani ya tetap jadi petani, yang latar belakang orang tuanya guru mungkin bisa nanti jadi guru, tapi tidak menutup kemungkinan santri-santri yang punya ide kreatif di pondok pesantren misalkan menulis, pulang jadi penulis. Nah, di sini kita ceritakan tokoh Kang Jalal dan Kang Huda. Kang Huda ingin jadi seorang guru ceritanya. Seorang Kang Huda itu yang jadi siapa? Miftahul Huda. Miftahul Huda. Kita ingin jadi seorang kiai. Ini nanti dewasanya juga insya Allah akan berusaha seperti itu. Nah, di sini Kang Jalal punya cita-cita ingin menjadi seperti Ibnu Battuta, bisa keliling dunia. Akhirnya di film ini kita sampaikan dengan keulutan Kang Jalal bisa menulis buku, akhirnya dengan hobinya berpetualang, bisa sambil potret-potret, akhirnya bisa mengadakan pameran tunggal, terus masuk televisi, kemudian karena punya basic pesantren tadi, rasa hormat ta'zim kepada guru ulama, ya ini masih apa, ada nilainya seperti itu. Enggak, akhirnya dalam pencarian dari dirinya untuk menemukan pasangan misalnya. Ya ketika didawi sama abahnya, kamu mau misalkan di sini ada tokoh sinetron itu tanya. Jadi kalau masyarakat umum bilangnya identiknya dengan apa namanya itu perjodohan. Padahal sebenarnya di sini kita tidak mengenal itu, tapi tetap dijodohkan, tetapi sebelumnya memang sudah ditari. Itu neng ST misalkan. Gitu kamu wis jadi terus yang prayoga di tuwa wis bener ngomong wis wayahe omah. Digolek ini apa golek dewi kan? Jadi dicarikan atau cari sendiri kan? Saya masih ingin cari pengalaman ya udah. Kemudian hari sebenarnya kalau saya ceritakan ini nanti spoiler saya kurang lagi gitu. Harus nonton nanti filmnya. Ini kayaknya toko idaman banget ya. Sangat idaman, jadi perfecto gitu. Kang Jalal ini ya apa ya? Tidak ada basic di dunia acting. Tadi saya sampaikan di sini, kita ngambil pemain semua lokal kita. Ya, kita tidak melihat latar belakang mereka apa, maksudnya dari sisi prestasi dan sebagainya. Harus santri nggak sih mas? Ya harus. Oh harus santri ya? Jadi semua pemain itu santri juga ya? 90% ya, hampir semuanya memang punya latar belakang santri pernah mondok. Oh iya, oke. Dan karena kita berbicara masalah santri, mereka juga harus punya basic santri. Nah di sini Kang Jalal, Kang Huda kebetulan kan sama-sama menjabat di pada waktu itu sekretaris dan bendahara di PC Ibnu kabupaten kita. Di situ kita ambil aja. Ternyata Kang Jalal punya fans sendiri seperti idola. Kang Huda pun juga gitu sebenarnya. Mereka punya fans masing-masing. Cuma lebih banyak Kang Jalal mungkin karena tokoh sentral di sini. Iya, tokoh sentralnya. Oh gitu. Ini kalau proses casting gitu ya, pemilihan pemain gitu. Kayak tadi yang Kang Jalal ceritakan, sepertinya kayak tidak ada proses casting yang panjang, tapi pilih gitu ya. Oh iya. Ada. Gimana? Casting juga ada. Jadi siapa yang mau mensupport pembuatan film ini, ayo. Oh gitu ya. Nanti masalah karakter acting aspeknya kita bangun sambil jalan. Kang Jalal itu pertama kali scene ambil scene pertama itu tanpa dialog. Kita langsung ajak naik ke Gunung Kelut. 2 hari sebenarnya. Karena pertama naik kabut, kita naik lagi. Kabut turun gitu ya? Turun. Besoknya kita naik lagi. Karena pengen ngambil gambar yang bagus. Itu tanpa dialog sebenarnya. Hanya ngambil di atas gunung gitu, di puncak gitu. Kemudian dialog pertama ini ketika ada di situ tuh ya santri sama santri sih, Kang Huda sama Kang Jalal ngobrol nyantai lah. Bicarakan apa rencana setelah liburan pondok, setelah ngabdi. Itu ambil scene itu jam 8 malam sampai hampir subuh. 8 malam sampai subuh. Iya. Satu scene itu? Satu scene. Aduh. Dan akhirnya tidak kita pakai juga. Astagfirullahaladzim terus? Itu ada kalau 50 kali take gitu? Iya, ada. Oh. Ya nggak kita pakai. Ya, ternyata bahasanya jadi kejam nggak sih? itu juga pertama kali mereka ambil scene dialog. Oh iya. Ya saya kira mungkin apa ya, kapok atau gimana. Kita enggak juga. Oh, ya karena kita sampaikan kita mau buat film ini mau kita persembahkan untuk keluarga, wujud khidmah kita kepada anak. Dan kalau bukan kita siapa lagi yang mau, ya kan? Terusnya memang begitu panjang dan begitu
melelahkan. Jadi kan sudah membayangkan proses ini ya, nanti misalnya bakal bisa jadi take-nya sampai tadi 50 kali, terus ada beberapa kendala yang kayak tadi baterainya nggak ada gitu. Ya pasti itu, tapi ya karena sudah pengalaman, jadi ini dari pengalaman ketika kita di lapangan itu ditemukan dengan intinya kendala itu ya. Masing-masing kan punya ego masing-masing. Iya. Kadang kita harus marah, terus harus ini. Pasti sering teman-teman tuh pengen marah, tapi ya bagaimana kita tuh sudah mulai proses ini dengan begitu panjang, kita capek, lelah. Kalau saya bilang itu tidak menyerah. Saya ini juga punya prinsip tidak ada kata gagal. Bagi saya itu bukan kegagalan, tapi adalah proses pembelajaran. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Misal kita dengan produksi yang bela dia 50 take beberapa kali, kan nggak jadi nggak kita masukkan sini. Itu bukan kegagalan, melawan proses pembelajaran kita. Ya. Karena mereka nggak ada casting, itu sekalian buat casting. Tapi ya itu kalau teman-teman bilangnya ngetrik atau apa, padahal ya idenya seperti itu. Kita harus tega juga. Atau ngeprank ya mas kayak gitu. Kita harus tega, kalau nggak itu ya nggak akan jadi film yang sempurna. Oh NG.